tujuannya apa? Untuk masyarakat bisa lebih detail, lebih banyak berzakat, karena zakat yang diberikan itu adalah kita berikan kepada yang berhak menerima. Jadi ini harapannya, artinya setiap kegiatan yang sudah kami paparkan, artinya adalah semacam testimoni lah paling kurang. Ya. Testimoninya itu yang penting kita terima, lain kita tidak apa. Karena kalau berkat testimoni itu, alhamdulillah Baitul Mal itu akan lebih bagus, lebih baik, akan lebih dikenal oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, di depan saya sudah hadir Pak Tengku Azhar Aziz, Ketua Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, Riset, Pengembangan, dan Pelaporan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Ini merupakan lanjutan dari podcast kita kemarin untuk dilakukan kembali pada hari ini. Itu kepada Tengku Azhar Aziz, kami persilakan untuk perkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya perkenalkan diri, nama saya Azhar Aziz, Komisioner Baitul Mal Aceh Tengah, bidang perencanaan, monitoring, kemudian bidang evaluasi dari riset dan pelaporan. Alhamdulillah hari ini kita diundang ke Tasgayo untuk memberikan paparan sekitar perencanaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Sementara itu dulu kami sampaikan. Terima kasih. Berizin. Terima kasih Pak Azhar Aziz. Kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Apa saja ini program dari Baitul Mal Aceh Tengah yang sedang dilaksanakan tahun ini, tahun 2025. Ya, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah Baitul Mal Aceh Tengah melaksanakan program yang karena ini adalah pengelolaan zakat menurut asnaf yang ada di dalam ketentuan agama. Yang pertama adalah untuk asnaf fakir, miskin, amil, mu'alab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dan satu lagi ada program infak yang kita jalankan tahun ini. Dalam Baitul Mal Aceh Tengah ada beberapa asnaf yang saya sampaikan tadi. Di situ terangkum semua kegiatan, termasuk di dalam fakir. Di fakir itu ada fakir uzur, artinya orang yang sudah tidak bisa berusaha lagi, dan akan kita berikan bulanan. Setiap bulan, setiap orang kita berikan yang ada nama di dalam terdata sebagai fakir di Baitul Mal, kita berikan 500.000 per bulan, per orang. Kemudian ada lagi di situ program fakir disabilitas, ada fakir ODGJ, ada yang janda fakir, ada yang kesehatan fakir. Kemudian persentase yang kita berikan ke dalam fakir itu adalah sekitar dari anggaran yang kita sediakan sekitar 17,50%. Itu untuk fakir. Kemudian untuk miskin juga kita berikan itu lebih besar lagi, karena di sana prioritas utama kita di situ. Ada sekitar 35% dari anggaran yang kita berikan. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang akan kita berikan di sana. Ya. Yang secara umum saya sampaikan. Untuk di miskin itu ada juga ODGJ juga ada. ODGJ ya? Iya. Orang dengan gangguan jiwa. Iya, betul. Nah, sedikit saya bacakan. Ada santunan
bulanan untuk eh, janda miskin. Janda miskin. Ya. Kemudian ada kegiatan untuk maaf ini saya katakan sedikit. Kemudian ada kita berikan di sana untuk pendidikan, mulai dari SD, MI, kemudian MSen, SMP, SMA, aliyah, dan sampai perguruan tinggi. Dan kita berikan di sana masing-masing jenjang akan berbeda. Yang kita berikan memang cuma kita berikan di waktu-waktu masuk sekolah. Waktu-waktu masuk sekolah. Ya, sekitar satu skala. Ya, di tahun ajaran baru akan kita berikan, dan totalnya sekitar, kalau untuk SD MI itu totalnya kita berikan 500.000 per orang. Kemudian untuk SMP 750.000. Untuk SMA kita berikan 1 juta. Dan untuk perguruan tinggi yang dalam daerah, karena dia statusnya miskin, kita berikan sekitar 3 juta per orang. Itu salah satu program yang sudah kita. Tapi yang jelas prioritas kita, kenapa persentasenya di miskin itu lebih banyak? Karena prioritas kita di situ adalah untuk fakir dan miskin. Ya. Itu lebih besar persentase utama kita. Ya. Nah ini ya. Kemudian di samping miskin juga ada lagi nanti program di mualaf. Mualaf juga ada yang baru masuk Islam. Kita berikan namanya Munalu. Ya, Munalu. Ya. Program yang sudah kita berjalankan dari beberapa tahun lalu. Ada lagi nanti programnya kira-kira santunan untuk yang mualaf, yang pendidikan anaknya juga ada, anak-anak mualaf. Nah, ada, tapi persentase agak kecil sedikit, sekitar 5% dari anggaran yang kita berikan. Kemudian selain mualaf juga ada amil sudah biasalah yang untuk kegiatan operasional di Baitul Mal. Kemudian ada lagi di situ program Garimin. Garimin ini juga prioritasnya juga ada, karena di sana kita berikan untuk kesehatan. Untuk kesehatan, bukan biaya kesehatan kita berikan, tapi pendamping orang sakit. Nah, ada alat kesehatan juga ada diberikan di program kita di sana. Kemudian ada lagi nanti yang sifatnya model bencana alam, kebakaran. Kalau kebakaran rutin kita berikan, dimanapun terjadi kebakaran, kita berikan dana masa panik ya. Masa panik kita berikan 2 juta setiap per kakak ya. Kemudian ada lagi kalau ada terjadi bencana, ada lagi sampai ke tingkat solidaritas kita ke luar negeri ya. Solidaritas untuk luar negeri ada juga kita masukkan di situ program kita. Kemudian ada lagi program di yang tadi yang Garimin itu cuma 10%. 10% Garimin. Ya, 10%. Yang terlilit utang. Karena itu acuan dari provinsi, dari DPS provinsi tidak boleh lebih dari 10%. Itu 10% maksimal, karena kita tidak tentu di Garimin ini banyak kadang-kadang musibah yang kadang-kadang perlu kita berikan bantuan melalui Garimin itu. Satu lagi ada Fisabilillah. Fisabilillah ini sifatnya itu dana untuk kegiatan kemasyarakatan, baik organisasi Islam, baik itu sifatnya kegiatan-kegiatan keagamaan. Waktu Ramadan juga kita berikan beberapa kegiatan untuk memang tidak mencukupi ya, tapi yang mampulah kita sampaikan sedikit. Kemudian di samping Fisabilillah juga ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini itu yang sifatnya ada vokasi di sana, ada pendidikan di luar daerah, ada yang sifatnya orang terlantar di luar daerah. Seperti kemarin ada beberapa orang sudah kita kembalikan, kita berikan ongkos transportasi satu dari Kamboja, satu dari Pakistan. Ya, sudah sampai ke Takehong. Mereka sudah sampai ke Takehong. Ya. Inilah kira-kira program yang kita jalankan. Kemudian lebih fleksibel lagi di infak. Di infak itu ada beberapa kegiatan, ada pemberdayaan ekonomi juga di sana, ada kemaslahatan umat, ada perwalian, ada operasional kegiatan untuk kegiatan di Baitul Mal juga ada. Kemudian ada kegiatan di infak itu
yang namanya fleksibel. Ada investasi juga ada, tapi tahun ini kita Di infak tidak juga ada investasi. ada investasi, ada penyertaan modal. Tapi itu pun tergantung kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita memang harus kita buat investasi, baik investasi. Kalau tidak, maka lebih prioritas dulu deh. Apa prioritas? Oh, kemaslahatan umat. Di situ banyak yang perlu kita bantu masyarakat kita. Misalnya ada rumah rehab rumah segala macam. Akan diberikan di sana. Di situ Itu yang infak ya. Ya. Yang infak ini khusus dari pos infak diambil. Memang ada pos pembagiannya dia. Ada Ya. pembagian persentasinya, ada sekian persen dia di dana yang kita berikan, maka itulah untuk infak. Untuk infak. Ya. Seperti itu ya. Ya. Terus Pak Azhar Aziz, bagaimana nih untuk program tahun berikutnya ya, seperti Bapak ceritakan Saya tadi? pikir untuk program tahun berikutnya tidak jauh berbeda dari yang ada sekarang, karena ini kan berkelanjutan dia. Berkelanjutan, baik fakir, baik miskin, baik kegiatan-kegiatan di Garimin, karena itu rutinitasnya seperti itu dia. Ya. Nah, dia akan kita lanjutkan. Kemungkinan ada program baru lanjutan atau program baru yang lain, maka kita akan masukkan. Nah, tergantung kemampuan anggaran yang tersedia. Ada nih, baik. Ya, karena itu sudah masing-masing persentase sudah ada. Oh, ini berarti ini bisa masukkan program ini. Ya. Tapi cocok dengan asnaf yang ada di yang di lapangan iya, asnaf. ya. Yang apa ya? Ada semuanya tidak di lapangan asnaf tuh, ada semuanya di Aceh Tengah. Satu cuman nggak ada. Satu cuma Rikap nggak ada. Rikap ini kan pembebasan budak. Pembebasan budak kan Tidak ada lagi di kita kan. Nah, itu program kita yang kita jalankan. Mudah-mudahan. Tapi sebelumnya saya harus kasih informasi ke masyarakat bahwa pertama kami dari Baitul Mal mungkin banyak kekurangan yang kami sampaikan. Ini pertama sekali kami sebelum selesai acara harus kami sampaikan permohon maaf yang besar-besar kepada masyarakat bahwa tidak semuanya bisa kami layani dengan baik. Tidak semuanya bisa kami tampung. Yang tertampung itu pun kita verifikasi, itu proses di sana. Ya. Setelah itu verifikasi, maka kita ajukan ke keuangan melalui kasek. Ya, ke sekretariat. Karena eksekutornya di sekretariat. Ya. Nah, kami ini ke sekretariat. Iya. Tugas dari komisioner itu adalah hanya buat program, kebijakan umumnya, membuat juknis, regulasi. Nah, setelah ada juknis, ada program yang kita jalankan, maka kita serahkan ke sekretariat. Ya. Maka sekretariat lah yang mengeksekutornya Eksekusinya. melalui keuangan. Dan keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Tapi perlu kita pahami bersama bahwa dana yang kita berikan itu sekarang sudah ada aturannya, tidak boleh cash. Tidak blokes. Harus transfer. Ya. Maka ini sudah kita jalankan. Kita jalankan transfer, kecuali memang sangat darurat, sangat darurat. Kalau tidak darurat masih Transfer. itu pun harus ada pembuktian bahwa memang sudah menerima, dibuktikan dengan dokumen-dokumen gitu. Ya. Artinya itu supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan gitu. Yes. Insya Allah mudah-mudahan tim pelaksana di Baitul Mal mudah-mudahan bisa bekerja dengan Baik. Kemudian ini Pak Azhar Aziz, bagaimana sinergi? Ya, kan BMK ini juga di Aceh Tengah ya, ada program sendiri. Bagaimana sinergi kita dengan pimpinan daerah Kabupaten Aceh Tengah? Alhamdulillah, karena kami ini pembinaan kami terutama itu kan pimpinan daerah. Pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati. Iya. Karena kami apapun ceritanya kami harus selalu connect dengan Bupati, karena kebutuhan daerah itu sudah termaktub di dalam kegiatan Baitul Mal. Ya. Ada di sana juga stunting juga ada. Ada apa namanya? Stunting itu apa? Ada pokoknya banyak kegiatan kesehatan di sana. Disinergikan dengan program kita. Iya. Program di BMK Iya. dengan Program daerah. Ya. Maka program kita ini kita jalankan. Kita harus sinergikan dengan Renstra daerah itu. Ya. Kita berusaha karena daerah berkeinginan mengurangi kemiskinan. Maka tugas kita di situ. Nah, maka saya bilang itu salah satu apa kita untuk kegiatan termasuk pendidikan. Pendidikan juga ada di kegiatan di Baitul Mal. Maka itu harus kita sinergikan apa saja kebutuhan daerah yang sifatnya untuk yang miskin tentang pendidikan. Ya. Terutama sekarang yang kita berikan hanya tugas akhir.
tugas akhir untuk kuliah. Tugas akhir kuliah. Ya. Memang semuanya kembali Pak, tidak bisa semua terpuaskan. Ya. Harus kita sedikit-sedikit. Kadang yang tahun ini tidak dapat, mungkin insya Allah tahun depan akan mendapatkan. Nah itu, jadi itu yang apa? Karena maklum lah, kita ini harus sinergi dengan kampung juga. Ya. Kemarin kita sudah bentuk dari tim perjalanan juga, sudah kita bentuk Betumal Kampung. Nah, Betumal Kampung itu yang akan mengkoordinir siapa-siapa masyarakatnya berikan ke Betulmal. Ya. Karena apa? Kalau Betulmal nanti datang ke sana, mungkin orangnya datang ke kantor, akan kita verifikasi kembali. Kembali atau, ke kampung. Gitu. Ya. Atau kalau enggak, kadang-kadang kami berangkat dengan siapa? Katakan Pak Bupati berangkat ke satu tempat. Di sana ada gini. Kadang-kadang sudah terbantu pun. Sudah terbantu. Setelah kita cek, oh sudah terbantu. Ya. Sebagian kan belum. Nah, yang belum itulah kita lengkapi terus administrasi segala macamnya. Ya. Maka kita langsung eksekusi karena itu sudah kita langsung datang ke situ. Kan tidak perlu lagi kita timnya datang ke sana. Ya. Nah, ini harapan kita. Maka saya bilang sinergi kita dengan pemerintah daerah, saya pikir selama ini sudah berjalan baik, bagus. Cuman mungkin harus kita kuatkan lagi untuk kedepannya bagaimana komisioner bisa berjalan seiring lagi dengan pimpinan daerah. Saya pikir ini Seperti itu. ya ini yang penting saya garis bawah gitu. Ya, Pak Azhar Aziz, terkait dengan prioritas nih ya kan itu setiap itu kan ada prioritas kita di bidang apa gitu. Prioritas apa saja yang dijalankan di tahun 2005 ini? Yang jelas prioritas kita yang saya sebutkan di awal itu yang pertama fakir. Fakir ya. Fakir itu wajib. Kenapa wajib? Karena kenapa kita berikan dia bulanan? Ya. Karena memang tidak sanggup lagi untuk berusaha. Maka itu yang prioritas kita. Makanya persentase pun lebih besar ke situ. Ke fakir. Mungkin ke depan ini kita tambah lagi persentase mungkin sampai berapa persen. Ya. Karena apa? Anggaran itu akan kita berikan ke fakir. Menurut asnaf yang sudah berjalan. Ya. Kemudian miskin juga. Karena miskin itu kalau kita hilangkan kemungkinan sulit. Tapi paling kurang minimalisir. Ya. Diminimalkan dia. Kalau angka kemiskinan mungkin sekian, dengan berjalan betul mal seiring dengan pimpinan daerah dengan daerah menjalankan tugas itu, maka mungkin akan berkurang kemiskinan. Maka kita sudah, artinya apa, kita sudah berusaha untuk mengurangi kemiskinan. Ya. Artinya begini, dengan harapan kita berikan bantuan tahun ini, tahun depan ya sudah masuk kategori miskin. Kategori lagi. Jangan lagi ke situ. Jangan lagi besok udah kategori miskinnya. Betul. Masih jadi kan ke depan lagi miskin. Ibaratnya begini Pak, ketika kita bantu, kalau saya prinsip saya, kalau bisa 3 kali kita bantu, kalau bisa, harapannya begitu. Ke depan yang keempat kalinya atau 5 kali lah, yang kelima kalinya nanti jangan lagi dia mendapatkan, orang lain lagi. Ya, gitu. Seperti itu. Jadi itu berarti sudah berhasil kita. Berhasil. Tapi kalau enggak, maka masih stagnan kita. Ya. Jadi artinya yang kita jalankan ini, target kita 3 kali, 4 kali kita bantu, mudah-mudahan yang kelima kalinya nanti udah orang lain lagi. Ya. Yang kira-kira apa? Itu maksud saya. Maksudnya maksud kami gitu dari komisioner, berarti itu ada kategorinya, berarti berarti sudah berhasil. Sudah berhasil. Ada dampaknya. Ada dampaknya. Ya. Tapi kalau itu terus berkali-kali, berarti masih gagal kita. Ya. Gagalnya begini, belum bisa kita ayomi secara keseluruhan. Berarti masyarakat kita ini masih apa? Apakah masyarakat ini harus kita berikan lain? Apa? Itu terserah. Bagaimana caranya? Tapi yang jelas ini target kita seperti itu. Kalau bisa, memungkinkan. Toh juga tidak memungkinkan, maka ya berjalanlah seperti biasa dulu. Nanti mungkin periode berikutnya akan berubah statusnya. Gitu. Karena itu menurut apa itu seperti itu dia. Harapannya seperti itu. Oh gitu Pak. Kemudian nih Pak, bagaimana tata kelola atau sinergi antara Dewan Pengawas, Komisioner dan Sekretariat PMK Aceh Tengah. Sementara saya pikir masih dalam koridor. Artinya begini, karena di sana ada 3 elemen. Elemen pertama Dewan Pengawas. Ya, Dewan Pengawas itu tugasnya adalah mengawasi kinerja komisioner. Kinerja komisioner. Dewan Pengawas. Termasuk penganggaran. Penganggaran. Karena harus disetujui Dewas itu. Kalau tidak setuju Dewas, maka ini nggak boleh kita jalankan. Ya. Nggak boleh kita jalankan.
harus setuju Dewas. Termasuk ini perubahan sudah kita siapkan, tinggal tunggu tanda tangan Dewas. Insya Allah nanti sudah bisa berjalan, kan gitu. Itu satu. Kemudian Dewas dengan komisioner buat program seperti yang saya katakan tadi, program buat tulis, buat regulasi, buat apa, termasuk pelapor segala macam dibuat. Selesai itu nanti setelah kita buat selesai ini semua, maka program kerja ini dengan dokumennya kita serahkan ke sekretariat. Nah, inilah kerjaan dari sekretariat. Eksekutornya di sekretariat. Di sekretariat. Ya, masih di kanun yang sekarang eksekutornya sekretariat, karena kalau komisioner langsung menjalankan itu salah dia. Untuk kanun salah. Maka harus sekretariat. Maka sekretariat pun harus lihat kira-kira ini kalau memang ragu untuk menjalankan, komisioner lah bercerita dengan komisioner. Tidak boleh langsung kita menjalankan seperti itu. Kenapa? Karena nanti muaranya kan tidak sinkron kan, tidak connect gitu. Tidak sinkron. Jadi kalau sudah Dewas connect dengan komisioner, komisioner connect dengan sekretariat, maka klop semua, maka jalannya lempang. Ya apapun, masyarakat manapun yang kita cocok dengan syariah. Yang jelas di Baitul Mal itu dengan Basnas aman syar'i, aman NKRI, aman regulasi. Ya, artinya ada 3 aman. Iya. 3 aman. Aman syariah. Ya. Aman apa itu berdua? Aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Aman NKRI. Ada 3 ya. 3. Ya, seperti itu. Itu kita implementasikan di kegiatan kita. Mudah-mudahan kalau menurut estimate saya ini sudah mulai berjalan menurut rel yang sebenarnya. Cuman memang seperti yang saya katakan tadi, kita ini memang masih baru. Di pertama sekali ini sudah saya katakan dari awal, kami ini dari komisioner harus mengatakan yang sejujurnya, belum sesempurna itu kami pun. Ya. Masih perlu pembenahan, masih perlu ilmu yang dapat bagaimana caranya supaya dana ini bisa langsung terrealisasi. Tapi walaupun begitu Pak Asarul, ya. Walaupun belum sempurna kan nggak mungkin ya. Iya. Nah, kita berusaha ke arah situ. Ke arah yang sempurna. Iya, betul. Tadi sampai hari ini kan gitu. Iya. Kalau Pak Azhar Aziz lihat sampai hari ini sinergi mereka sudah mulai antara 3 komponen tadi. Dia sinergi sudah mulai. Sudah mulai dapat ya. Tapi memang namanya organisasi ya. Ada saja lah memang kadang-kadang di sini cocok, di sini nggak cocok, di sini cocok, di sini nggak cocok kan gitu. Dan sebuah organisasi itu ya. Tapi yang jelas kepingin kita di seluruhnya. Ini pun harus sering komunikasi dengan ini. Ini pun sering komunikasi dengan Dewas. Sehingga itu akan terjadi sinkronisasi di dalam. Tidak terjadi gesek kan begitu. Mudah-mudahan itu akan berjalan normal sampai akhir tugas kami yang berapa tahun ke depan. Ya. Kalau Dewas itu berapa orang? Dewas itu ada 3 orang. 3 orang. Ada ketua, ada sekretaris, ada anggota. Ada 3 orang. 3 orang. Ya. Itu memang ketentuan kanun deh. Iya, ketentuan kanun. 3 orang Dewas. Ya. Ketentuan kanun 3 orang Dewas. Di provinsi ada 5 kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Ya, ganjil ya. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi sudah mulai kita lihat sudah mulai. Iya. Di kabupaten dan di BMK kabupaten. Tapi harapan kita setahun 2 tahun, tahun ketiga insya Allah nanti sudah bisa kita sinkronkan lah keseluruhannya. Yang ini karena baru-baru ini kadang agak masih masih ambigu kita. Masih meraba-raba. Ya, tapi tidak boleh selamanya meraba-raba. Nanti sampai selesai meraba-raba. Kacau kita. Kacau. Jadi saya pikir kan harus kita netralkan ini 2026 harus betul-betul jalannya melalui yang pas gitu. Seperti ini sudah pas, jangan kita katakan tidak pas, tapi masih ada onak durinya masih ada, tapi nggak apa-apa, itu biasa itu dalam satu kegiatan. Ya, biasa. Tapi kalau terus itu kita pikirkan ke depan, saya pikir kita pun jadinya nggak jalan gitu. Nggak jalan, stagnan kita. Jadi yang sedikit apa itu biasa, itu saya pikir menurut saya kenal namanya organisasi. Ya. Organisasi itu harus ada kejadian seperti itu ada yang tidak sinkron ini sekarang. Tapi memang di komisioner itu juga kami ada 5 orang dalam menyentuhkan program ini ada berdebat itu. Ya, antara 5 ini kan. Karena di 5 orang itu tidak mungkin disamakan apanya.
pola pikirnya pola juga pikirnya. beda. Kan gitu. Habis itu Tapi- persepsi tentang Ya, yang dihadapi juga beda. ya. Tapi saya berikan peluang 5 komisioner, 5 kasih berikan tugas. Kamu bidang polan kamu yang usul program. Ya. Bidang Dibagi ini ya, dibagi, saya bagi. Bagiannya begini. Ya, Komisi ini apa? ya. Ini bagian Ada, komisioner ini. ya. gitu, Ada anti asnaf fakir, miskin, coba Bapak Polan. Amil dengan mualaf, Bapak Polan. Karimin dengan pola apa misalnya dengan fisabilillah siapa? Ya, seperti itu. Gitu dia. 5 komisioner. 5 komisioner. Jadi nanti ketika apa baru kita ramu jadi satu program. Inilah yang kita sodorkan ke sekretariat. Ini dia. Sehingga nggak ditumpang tindih ya. Tidak tumpang tindih. Ya kalau tumpang tindih nampak di apa? Kan kita kekuatan kita di pleno pak. Di pleno ya. Di pleno itu yang kekuatannya untuk menyatukan program itu. Program-program dari 5 komisioner ini. Memang agak lama, tapi Ya. tidak apa-apa. Sehingga tidak ada yang double. Tidak yang double. Apa namanya? Ya, ganda lah double. Tidak ada tumpang tindih kegiatannya. Untuk di kegiatan. Itu dia. Jadi kan maka saya bilang kita berikan masukan dari masyarakat kepada komisioner. Artinya yang baik itu sudah kita jalankan. Mungkin ada yang kurang-kurangnya. Nah, cobalah Kita perbaiki kita perbaiki sama-sama. dalam perjalanan. Dalam perjalanan ini kita perbaiki sama-sama seluruh kegiatan apapun dia. Satu lagi, kami harus selalu dekat dengan pimpinan daerah karena memang pimpinan daerah itu mengawasi kami kan begitu. Ya. Nah, untuk kegiatan berjalannya bagaimana, seperti apa ini ke depan. Ya. Nah, bukan hanya apa, seluruh kita kepingin kita kita perbaiki pelan-pelan Baitul Mal ini. Mudah-mudahan harapannya ke depan Baitul Mal ini akan lebih bagus. Katakan ke depan siapa lagi nih pimpinan di Baitul Mal itu sudah menjalankan track yang sudah ada. Ya. Tidak lagi meraba seperti kami ini. Kami pertama ini. Jadi kalau pertama ini Dewas pun mungkin tidak begitu apa sama kami pun kan masih belum begitu sinkron kan gitu. Ya. Tapi saya harapannya 2026 seolah dengan doa kita semua itu sekretariat, komisioner dengan Dewas sudah jadi satu arah Ya, yang lebih jelas. Ini sudah jelas, tapi mungkin masih ada perbaikan itu harus ada. perbaikan kecil Iya, ya, kecil di ya. dalam membuat program. Iya, memang namanya ya, seperti saya katakan tadi, 5 orang kami 5 pemikiran. 5 pemikiran, 5 akan punya ide. 5 pandangan, 5 pandangan. 5 persepsi, 5 Iya, keahlian. keahlian. Kan beda. Jadi 5 kita padukan, itulah jadi satu program. Inilah kita jalankan. Kalau selama ini komunikasi dengan pimpinan daerah Alhamdulillah lancar. bagus. Ada komisioner dan pimpinan Bagus dengan pimpinan daerah. Artinya gini, apalagi terutama saya, kebetulan saya ketemu di masjid sama daerah. Sering. sering saya ajak kawan-kawan. Kemudian kadang-kadang komisioner ini ada yang berhalangan, nanti kita wakilkan gitu. Tentu ada kegiatan di masjid, karena itu kaitannya itu kegiatan di masjid, tapi kaitannya dengan Baitul Mal. Karena yang kita tinjau sana adalah masyarakat miskin. Ya, Ketika kita tidak hadir, kadang-kadang udah terbantukah ini? Nggak tahu orang. ya. Tapi kalau kita hadir, sudah. Alhamdulillah. Berarti sudah cocok sinkron kegiatan kita dengan kegiatan lain. Saya pikir ini, Sinkronisasi antara komisioner Iya. dengan ya, pimpinan daerah. ya. Alhamdulillah. Nanti kita jembatani juga. Kita mudah-mudahan ke depan nanti lebih intens lagi lah. Karena apapun ceritanya, nanti kita karena regulasi ini harus melalui pimpinan daerah. Ya. Ya, itu saya pikir. Kemudian ini Pak Azhar, Ya. bagaimana dengan tugas dan tugas tupoksi ya? Ya. Masing-masing Dewas, satu masing-masing komisioner, masing-masing sekretariat, ini 3 komponen ini apa sudah mulai berjalan ya tupoksi mereka? Selama ini saya pikir karena sudah tupoksi masing-masing, Dewas itu tugasnya adalah menyetujui anggaran yang kita buat. Menyetujui. Ya, yang saya katakan di awal, menyetujui anggaran yang kita buat oleh komisioner, tapi mengawasi kinerja komisioner. Gitu. Mengawasi, karena tidak cocok, dia berhak menegur. Saya bisa menegur. Bisa Dewas. menegur komisioner. Nah, bisa.
Artinya melalui itu nanti komisioner bisa ditegurnya, dewas itu bisa menegur komisioner karena mungkin langkahnya salah. Mungkin tidak sesuai dengan SARI. ya, anu itu enggak. Makanya kita selalu minta ke dewas itu telah ke dewas untuk menyetujui presentasi itu. Ya, Memang tidak sempurna, belum sempurna, tapi ke depan insya Allah akan kita jalankan menurut track yang sudah jalan, yang ada. Kemudian komisioner juga ada membuat program kebijakan umum. Kemudian setelah program ada nanti membuat juknis, ada regulasi lain, ada lagi nanti monitoring. Nah, di monitoring insya Allah ke dalam bulan ini sedang kita buat pedomannya oleh perencanaan juga kebetulan. Insya Allah di dalam bulan Oktober sudah bisa jalan kita. Oktober akhir kali ya. Sudah bisa kita jalankan itu monitoring untuk, tapi enggak semua kegiatan kita monitoring kan, mungkin kegiatan yang sifatnya yang fakir micin udah nggak rutinitasnya. Kegiatan lain yang sifatnya perlu kita boleh kita monitoring kan seperti itu. ya. Nah, itu ke depan. Kemudian setelah kita buat program ini tadi yang seperti, maka kita serahkan ke sekretariat lagi tadi. Ya, dari Sekretariat itu, komisioner ke sekretariat. sekretariat itulah eksekutor. Ketika ada misalnya begini, ada urusan dengan kelembagaan, ada ke lembaga atau organisasi di luar dengan kerjasama dengan Betulma, termasuk kita ini, itu harus ada MOU-nya. Ya, MOU kita jelas, itu nanti kelembagaan yang akan menjelaskan. MOU-nya itu nanti akan jadi pegangan untuk sekretariat, untuk membuat PKS, jadi kerjasamanya. Gitu. ya. Jadi itu sinerginya seperti itu. Nah, kalau itu kita jalankan normal, alhamdulillah tidak ada masalah. Selama ini kalau di MOU sudah, PKS pun sudah, mungkin belum semuanya bisa kita MOU-kan. Ya, karena mungkin pertama kan MOU ini butuh pengkajian. Kajian. Kajiannya apa? Dia sebagai apa? Kan begitu. Tidak hanya kajian tentang syariah ya. Iya. Artinya lembaganya itu lembaga apa gitu. Ya. Dan bergerak di bidang apa. Kalau bergerak di bidang kemasyarakatan, sifatnya ada yang bergerak di bidang disabilitas. Ya. Ada kegiatan kita. Ada yang bergerak di bidang ODGJ. Ada kegiatan. Ada yang di bidang KDRT juga ada. Nah, itu akan kita sinergikan dengan MOU itu, maka akan berjalan dengan baik. Memang kadang-kadang nggak semuanya terus sempurna sekali, enggak. Ya. Nah, seperti kembali saya katakan tadi, berkali-kali saya katakan, ini harus pembenahan lebih detail lagi ke depan. Mudah-mudahan di 2026 nanti akan insya Allah akan lebih baik. Akan lebih baik, mudah-mudahan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Aziz, Ketua Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, Riset, Pengembangan dan Pelaporan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Tapi sebelum dia Pak, saya sedikit menyampaikan kepada masyarakat kita di Aceh Tengah. Artinya kegiatan Baitul Mal ini berjalan seperti biasa, normal yang sudah kita jalankan. Harapan kami satu, artinya berilah dukungan moral kepada Baitul Mal. Satu. Yang kedua, kami ini kadang-kadang di Baitul Mal kurang promosinya keluar. Ya. Artinya kami butuh nama. Nama kami itu yang harus kami apakan. Baitul Mal itu tujuannya apa? Untuk masyarakat bisa lebih detail, lebih banyak berzakat. Karena zakat yang diberikan itu adalah kita berikan kepada yang berhak menerima. Ya. Ini harapannya. Artinya setiap kegiatan yang sudah kami apakan, artinya adalah semacam testimoni lah paling kurang. Ya. Testimoninya itu yang penting kita terima, lain kita tidak karena kalau berkat testimoni itu, alhamdulillah Baitul Mal itu akan lebih bagus, lebih baik, akan lebih dikenal oleh masyarakat. Mungkin harapannya demikian Pak. Terima kasih Pak Azhar Aziz. Dari beberapa kesimpulannya kita ambil bahwa Baitul Mal Aceh Tengah sudah berjalan sudah mulai berjalan normal lagi, antar komisioner, sekretariat dan dewas sudah mulai berjalan pada tahun ini. Dan untuk tahun-tahun ke depan juga akan dilakukan Insya Allah. sudah tahun ini. Iya. Meskipun ada pembenahan Iya. untuk perbaikan yang lebih sempurna. Penambahan program mungkin. Penambahan program.
dan sinergi dengan pemerintah daerah juga sudah mulai berjalan. Ya. Seperti itu Pak. Ya. Oke, terima kasih atas kehadiran hari ini Pak Tengku Abdul Aziz. Kita tutup acara ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.